Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita masih membahas tentang keberatan yang kemarin sudah ada part 1, 2, dan 3 yang bisa Anda saksikan di video saya sebelumnya. Nah, kali ini di part yang keempat saya akan membahas tentang keputusan keberatan dan bagaimana kalau misalkan ternyata keberatannya ditolak, konsekuensinya, kemudian sanksinya bagaimana gitu. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kalau di video sebelumnya sudah kita bahas yakni terkait tentang alur alur penyelesaian keberatannya, kemudian sebelumnya lagi itu jangka waktunya serta lingkup yang bisa diajukan keberatan. Nah, ketika itu semuanya sudah diproses, kemudian surat-suratnya sudah masuk, jangka waktunya sudah sesuai, kemudian alur-alurnya segala macam juga sudah dilalui gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita menunggu keputusannya. Nah, untuk keputusannya sendiri itu jangka waktunya paling lama adalah 12 bulan gitu. 12 bulan itu dihitungnya dari sejak surat keberatannya tadi diterima secara lengkap ya, diterima secara lengkap sampai dengan nanti eh, putusan keberatannya itu dalam bentuk surat keputusan keberatan ya gitu. Jadi bentuknya adalah surat keputusan keberatan gitu. Nah, jangka waktu itu tadi dihitungnya dari sejak surat keberatan yang diterima sampai dengan SK keberatan ya, surat keputusan keberatan tadi diterbitkan gitu. Kemudian keberatan itu putusannya paling tidak ada 4 di situ. Yang pertama adalah kalau misalkan keberatannya dikabulkan seluruhnya. Jadi keberatannya dikabulkan seluruhnya. Misalkan katakanlah SKP-nya itu berapa? 800, kemudian yang diajukan keberatan itu adalah 500, ternyata dikabulkan seluruhnya oleh pihak DJP, oleh pihak penelaah keberatannya misalkan. Jadinya 500. Oke, itu berarti dikabulkan seluruhnya gitu. Kemudian ada juga yang namanya keputusan yang kedua adalah dikabulkan sebagian. Dikabulkan sebagian ini adalah misalkan tadi yang awalnya itu 800 juta SKP-nya, tapi kemudian turun menjadi katakanlah 700 gitu ya, 700 juta. Tapi masih tidak sepenuhnya. Tadi kan permintaannya 500. Dari yang awalnya tadi adalah 800. Ternyata setelah diajukan keberatan turun SKP-nya. Nilai pokok pajaknya tadi ya, nilai SKP-nya tadi yang awalnya 800 turun jadi 700 gitu. Maka itu namanya adalah dikabulkan sebagian. Jadi tidak menjadi 500 tapi masih di atas 500 gitu ya. Turun dari 800 tapi masih di atas 500 tadi. Itu dikabulkan sebagian. Ada juga misalkan ditolak. Ditolak itu artinya ya sudah berarti tetap SKP-nya 800 juta, nanti putusan keberatannya tetap 800 juta di situ. Jadi tidak berubah, tidak berkurang gitu ya, tidak berkurang. Nah, yang terakhir adalah menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ternyata bukannya turun tapi malah naik. Dari yang SKP-nya tadi misalkan katakanlah 800, ternyata malah dinaikkan sama penelaah keberatannya jadi 1 miliar misalkan. Dari 1 miliar gitu. Maka itu malah menambah pajak yang masih harus dibayar gitu. Jadi ada paling tidak ada 4 putusan tadi ya diterima seluruhnya. Itu berarti seluruh apa yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan wajib pajaknya diterima sebagian, itu artinya turun nilainya dari SKP yang diajukan keberatan tapi masih tidak sepenuhnya, masih di atas nilai yang diinginkan oleh wajib pajak gitu, masih di atas itu gitu. Kemudian menolak berarti ya tidak berkurang nilai SKP-nya tadi, dan yang terakhir adalah malah menambah. Jadi istilahnya malah dinaikkan pokok pajaknya yang harusnya dia cuma bayar 800 misalkan, ternyata setelah keberatan dia malah naik jadi 1 miliar gitu, malah rugi dianya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau misalkan ternyata keberatannya ini diajukan gugatan gitu ya, misalkan katakanlah dalam proses keberatan ini, misalkan keberatannya ditolak gitu ya, keberatannya ditolak, tidak dapat dipertimbangkan gitu, misalkan tadi kan karena mungkin secara formal, secara isi ini tidak sesuai. Nah,
Kemudian wajib pajaknya dia mengajukan gugatan. Nah, atas gugatan ini maka apa namanya, jangka waktu 12 bulan itu tertanggung. Tertangguh maksudnya gitu. Jadi kan penyelesaian keberatan tadi kan 12 bulan. Tapi ketika di tengah-tengah perjalanan ini misalkan si wajib pajaknya itu mengajukan gugatan karena mungkin alasannya gugatan keberatannya ditolak gitu ya, mungkin karena alasan formal atau material yang tidak bisa dipertimbangkan alasannya, maka ketika dia wajib pajak itu mengajukan gugatan, maka atas gugatan itu akan menunda jangka waktu 12 bulan tadi. Jadi akan diperpanjang lagi gitu. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan ternyata selama 12 bulan DJP belum ngasih jawaban. Tadi kan maksimal 12 bulan ya keberatannya ini. Nah, ternyata lebih dari 12 bulan nih. Misalkan katakanlah di bulan 13 gitu ya, di bulan 13 DJP baru ngasih jawaban gitu. Maka ketika sudah di atas 12 bulan, maka DJP harus atas permohonan keberatan itu harus dikabulkan gitu, dianggap dikabulkan. Jadi walaupun misalkan ternyata ini ditolak nih, tapi karena keberatannya itu prosesnya lebih dari 12 bulan, maka DJP harus mengabulkan keberatan tersebut gitu. Kemudian ada lampirannya juga, formulir surat putusan keberatannya itu harus sesuai dengan yang di lampiran PMK 202 tahun 2015 ya, itu ada di situ lampirannya. Kemudian dari surat putusan keberatan ini itu harus disampaikan ke wajib pajak, bisa secara langsung, jadi bisa diantarkan secara langsung dengan tanda terimanya ya, dengan tanda terima SK keberatan tadi, bisa juga melalui pos gitu. Kemudian yang menjadi dasar tanggalnya adalah tanggal pengiriman gitu, tanggal pengiriman yang ada di pos tadi, atau misalkan melalui jasa ekspedisi gitu ya. Jasa ekspedisi juga sama, tanggal di resi adalah bukti penerimaan suratnya. Jadi tanggal sesuai dengan yang ada di resi atau invoice-nya tadi gitu. Amannya sih ya diantarkan langsung ya, misalkan, atau diambil langsung biasanya gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, misalkan biar cepat gitu ya. Karena kan setelah keberatan itu, upaya hukum kedua, misalkan tadi ya, katakanlah ditolak gitu ya, ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak ini nanti masih bisa mengajukan banding nantinya gitu. Oke, itu tadi ya terkait dengan putusan keberatan. Jadi yang pertama tadi adalah jangka waktunya itu adalah 12 bulan, jangka waktu putusan keberatannya terbit. Kemudian putusan keberatannya tadi itu bisa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian itu artinya nilainya turun tapi tidak sesuai, maksudnya masih di atas yang diminta oleh wajib pajak, kemudian atau ditolak itu berarti tetap sama sesuai dengan yang ada di SKP-nya, atau bahkan menambah gitu ya, menambah pajak yang seharusnya dibayar. Jadi nilai pajaknya malah bertambah gitu, bukan berkurang gitu. Jadi paling tidak ada 4 putusan tadi. Kemudian kalau ternyata gugatan, dia mengajukan gugatan, maka 12 bulannya itu diundur, akan tertangguh. Kemudian kalau misalkan ternyata DJP belum memberikan jawaban selama 12 bulan, maka keberatannya nanti dianggap diterima. Kemudian yang terakhir tadi adalah putusan keberatan ini bisa diantarkan secara langsung, bisa lewat pos, ataupun bisa lewat ekspedisi, yang mana tanggalnya itu adalah tanggal yang tertera di tanda terima maupun di resinya ya, di resi atau bukti pengiriman suratnya. Seperti itu. Oke, barangkali itu terkait dengan putusan keberatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tadi kan kalau misalkan ternyata kita bicara sanksi sekarang, kita bicara sanksi. Tadi kan kalau misalkan ternyata ditolak atau diterima sebagian, itu kan ada sanksinya ya, ada sanksinya. Nah, sanksinya sendiri untuk saat ini adalah kalau sesuai dengan Undang-Undang HPP ya. Jadi kemarin karena sudah ada Undang-Undang HPP yang mana itu merubah pasal 25 Undang-Undang KUP. Saat ini sanksi kalau misalkan dia ditolak atau diterima sebagian adalah 50% dari pajak yang kurang dibayarkan gitu. 30%, maaf. 30% dari yang kurang dibayarkan. Sebelum ada Undang-Undang HPP itu masih 50%,
setelah adanya Undang-Undang HPP turun menjadi 30% dari yang kurang dibayarkan. Gitu. Saya ambil contoh seperti ini ya. Oke, kita buat Excel-nya dulu. Gitu. Jadi sanksinya itu adalah apa namanya? 30% dari pajak yang kurang dibayarkan. Ini sesuai dengan Undang-Undang HPP ya. Jadi Undang-Undang HPP itu ada di pasal 25 ayat 9, pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP setelah adanya pembaharuan di Undang-Undang HPP. Dalam hal di sini, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau diterima sebagian, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan putusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan. Kan sebelum mengajukan keberatan, dia kan sudah harus bayar dulu ya, pajak sesuai dengan yang dibahas di pembahasan akhir. Gitu. Nah, saya ambil contoh di sini. Oke, sebentar. Kalau dulu sebelum adanya Undang-Undang HPP itu adalah 50%. Nah, kalau sekarang turun menjadi 30%. Oke. Oke, misalkan ini kita akan coba ininya. Katakanlah tadi SKP KB-nya, nilai SKP KB-nya ya. Misalkan di sini adalah kalau sesuai contoh katakanlah 800 juta gitu ya. Oke, 800 juta. Kemudian pajak yang dibayarkan sesuai pembahasan akhir, artinya di sini sebelum dia mengajukan keberatan, katakanlah 500 juta yang sudah dibayarkan. Oke. Nah, kemudian misalkan tadi dia mengajukan keberatan gitu ya, dia mengajukan keberatan, kemudian terbit namanya surat keputusan keberatan ya, SK keberatan. Yang jawabannya itu adalah misalkan ya katakanlah diterima sebagian gitu ya, diterima sebagian artinya dia turun nilai SKP-nya tapi masih di atas yang diminta oleh wajib pajak gitu. Misalkan dia turun jadi 700 gitu. Oke. Kemudian berarti sisanya di sini apa? Pajak yang masih harus dibayar. Pajak yang masih harus dibayarkan kan berarti 700 juta ini kita kurangkan dengan yang sudah dibayarkan. Di sini kan berarti 200 ya, 200 juta. Nah, sanksinya, sanksi keberatan tadi 30% dari yang kurang dibayarkan, berarti artinya di sini 200 juta kita kalikan 30%. Nah, sanksinya sendiri adalah 60 juta. Berarti total total yang masih harus dibayarkan berarti kan 200 juta ditambah dengan sanksi 60 juta di sini. Ini adalah total yang masih harus dibayarkan ketika dia mengajukan keberatan gitu. Kalau misalkan ini tadi adalah diterima sebagian ya dari yang awalnya 800 turun jadi 700 gitu ya. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau ternyata ditolak gitu ya, ditolak. Tadi benar-benar ditolak berarti kan tetap nih di sini tetap 800 juta. Nah, berarti jadi yang kurang adalah 300 juta ya, karena yang sudah dibayarkan ini adalah 500, sanksinya sendiri adalah 90 juta. Jadi total yang masih harus dibayarkan adalah 390 juta. Itu kalau misalkan ternyata ditolak. Nah, apabila misalkan ternyata diterima, malah menambah gitu ya, malah menambah sanksinya, malah menambah pokok pajaknya dari yang awalnya 800 tadi, misalkan malah jadi 1 miliar di sini. Oke, maka ya otomatis malah nambah pajaknya gitu ya. Malah jadinya kurang bayarnya sekarang jadi 650. Yang kurang dibayarkan adalah 500, 1 miliar kurangi ini,
ditambah dengan sanksinya adalah 150 juta. Jadi total yang masih harus dibayarkan adalah sebesar 650 gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan ternyata pajak yang masih harus katakanlah ditolak tadi ya, misalkan atau jawabannya adalah diterima misalkan. Diterima berarti tetap katakanlah sama di sini. Oke. Nah, di sini misalkan otomatis kan tidak ada pajak yang masih harus dibayar lagi ya, misalkan ini. Nah, nanti si wajib pajaknya ini nanti akan mendapatkan imbalan bunga di situ. Akan mendapatkan imbalan bunga dihitungnya dari sejak dia apa namanya dihitungnya tadi. Kalau untuk imbalan bunganya imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak dalam hal kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan. Kemudian di situ oke, di sini dalam hal WP mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila putusan bandingnya tidak diajukan permohonan peninjauan kembali. Gitu. Intinya tadi ya, kalau untuk hitung-hitungan bunganya nanti dihitungnya dari sejak dia dihitungnya dari sejak dia bayar sampai dengan putusan keberatannya itu terbit ya, gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi ada ada 4 putusan tadi. Kalau misalkan ternyata diterima sebagian, misalkan tadi ya 700 juta, ini yang kurang dibayarkan. Kalau misalkan ternyata ditolak, berarti tetap 800 juta di sini. Sanksinya segini, gitu. Kalau misalkan malah menambah pajak yang seharusnya terutang, berarti misalkan jadi 1 miliar gitu ya. Nah, kebanyakan. Nah, jadinya malah dia harus bayarnya segini gitu. Jadi ya choose wisely lah gitu. Kira-kira kita mau mengajukan keberatan atau tidak ya gitu. Tergantung tadi ya seberapa kita mampu, kita sanggup untuk menyediakan data, dokumen dan sebagainya tadi gitu. Dan jangka waktunya kan lumayan panjang juga ya, sampai dengan 12 bulan. Artinya kita harus siap-siap juga untuk menyediakan dokumen-dokumen yang terkait dengan keberatan yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Oke, barangkali itu untuk sesi terakhir ya, sesi terakhir atau part terakhir dari sesi atau dari seri keberatan gitu. Semoga dari part 1 sampai dengan part 4 ini semoga bisa memberikan penjelasan secara lengkap terkait upaya hukum yang bernama keberatan gitu. Jadi mulai dari ruang lingkupnya apa itu keberatan, kemudian ruang lingkup keberatannya itu apa saja, kemudian jangka waktunya untuk mengajukan keberatan dan syarat-syaratnya ya, syarat-syarat mengajukan keberatan. Kemudian dilanjutkan dengan alur keberatannya seperti apa, alur penyelesaiannya, peminjaman dokumen, dan sebagainya, itu ada di alur penyelesaian, sampai nanti terbit putusan keberatan. Putusan keberatan, tadi jangka waktunya adalah 12 bulan, kalau misalkan ternyata ditolak, itu sanksinya adalah 30% dari pajak yang kurang dibayarkan. Gitu. Atau diterima sebagian tadi ya, ditolak atau diterima sebagian. Atau malah menambah seperti itu. Sementara kalau misalkan ternyata diterima dan wajib pajaknya itu berhak mendapatkan imbalan bunga, maka itu nanti akan diberikan oleh DJP gitu. Sesuai dengan bunga yang berlaku juga ya. Jadi kurang lebih hitungannya juga sama dengan kalau misalkan DJP menerapkan sanksi seperti itu. Jadi ada bunganya dikalikan berapa bulan, dikalikan berapa yang sudah dibayarkan oleh WP gitu. Oke, demikian seluruh rangkaian seri dari keberatan. Silakan tinggalkan di kolom komentar apabila Bapak Ibu mau request gitu ya pembahasan tentang apa lagi nih, misalkan terkait upaya hukum lainnya ya, kayak tadi ada gugatan, ada banding, ada penghapusan sanksi dan sebagainya gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Jangan lupa share, subscribe dan like apabila channel ini berguna bagi Anda. Silakan untuk berdonasi di Saweria yang ada linknya di bawah apabila Anda merasa terbantu dengan pembahasan saya gitu. Semoga usaha Anda lancar, tetap sehat gitu, jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.